Hai Tribuners, kembali lagi nih di Tribun Lampung Digital Corner, tentunya bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian siang hari ini. Seperti biasa, Tribun Lampung Digital Corner akan menghadirkan sosok-sosok yang anak muda yang kreatif, berprestasi, dan tentunya menginspirasi nih Tribuners. Kali ini kita kedatangan salah satu Sri Kandi Indonesia, yaitu Thalita Sabrina. Halo Thalita. Halo Tribuners. Oke, tanpa diminta udah langsung nyapa ya Tribuners ya. Oke, halo Thalita, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik dong Kak. Baik ya. Kesibukan sekarang apa nih? Kesibukannya lagi kuliah online. Kuliah online, lalu? Biasanya sih mengikuti acara fashion show oleh Desinar Lampung, Kak Aris, Sakura Tapis Lampung, photoshoot, sama syuting film biasanya. Tapi apa namanya, COVID ini cukup mengurangi kegiatan kamu, apa malah menambah atau gimana nih? Mengurangi sih Kak, kalau menurut aku. Karena kan kita juga harus mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi cukup mengurangi lah. Makanya kita berjarak banget nih ya, jauhan banget. Oke. Tapi kalau sekarang masih tetap photoshoot tapi mengurangi kuantitasnya ya, maksudnya kayak tetap ada photoshoot tapi dikurangi gitu. Ya benar. Berarti sekarang Thalita masih kuliah ya? Iya benar Pak. Kuliah di mana? Terus jurusan apa tuh? Kuliah di UBL, Universitas Bandar Lampung, jurusan Administrasi Bisnis. Semester berapa nih? Semester 3. Oh, masih baru banget ya Tribuners. Jadi masih kelihatan umurnya ya Tribuners. masih semester 3. Oke, tapi selama kuliah online itu ada ini nggak sih? Ada kendala-kendala gitu nggak sih? Atau enjoy aja? Apa sempat udah suntuk pengen cepet-cepet kuliah biasa normal atau gimana nih Thalita? Kalau dari Thalita sendiri sih ya enjoy aja lah Kak kuliah online. Karena kan lebih lebih santai aja gitu. Kalau kuliah offline kan harus mengatur jadwal lagi kalau ada kegiatan banyak gitu. Jadi bisa jadi salah satu alasan untuk istirahat dulu gitu ya di antara sibuknya padatnya kegiatan Thalita gitu. Iya. Oke, nah kita masuk ke Sri Kandi Indonesia Ethnic Wear ya. Iya. Nah Thalita kan dapat gelar Sri Kandi Indonesia Ethnic Wear. Itu tuh dilihatnya waktu itu dari apanya sih kalau gelar ethnic wear itu? Dari segi kostum yang Thalita bawakan. Karena kostumnya itu kebaya modern, tapi ada tapis Lampungnya gitu Kak. Dipadu-padankan sama sigar yang pasti. Pokoknya lengkap lah adat Lampungnya. Dan itu pasti menarik ya untuk bagi mereka yang melihat keindahan dari budaya Lampung gitu ya. Oke, tapi kalau Thalita sendiri punya ketertarikan terhadap modeling, kemudian Thalita juga kan acting juga ya. Itu sejak kapan sih? Kalau modeling Thalita sejak umur 5 tahun, tapi kalau acting Thalita sejak SMA kelas 2. Wah, masih kecil banget ya Tribuners. Ya 5 tahun ini lagi pada ngapain? Thalita udah tertarik ke dunia modeling loh. Terus itu waktu kecil itu gimana sih cara mengasah diri untuk kemudian akhirnya terjun di modeling itu tadi? Sering mengikuti lomba aja Kak, dari tingkat lokal kan hingga tingkat nasional. Tapi umur berapa sih pertama kali ke tingkat nasionalnya itu sendiri? Umur 16 tahun. Oke, 16 tahun ya. Iya. Itu berarti masih duduk di SMA. Iya, SMA. Oke, tapi kalau untuk actingnya sendiri itu Thalita belajarnya dari mana sih? Kayak guru private gitu Kak. Guru private acting memang dikhususkan untuk belajar acting, tapi di Jakarta memang. Oke, jadi waktu itu sempat sekolah di Jakarta atau bolak-balik gitu dari Lampung ke Jakarta? Bolak-balik dari Waduh. Lampung ke Jakarta. Jadi padat banget ya, sempat ngalamin kayak padat banget gitu ya? Iya. Tapi itu gimana sih cara bagi waktunya? Maksudnya antara pernah sempet kayak ngerasa, aduh pengen deh nggak usah sekolah aja gitu, atau pengen deh kayaknya pengen sekolah aja gitu, nggak harus punya kewajiban ganda kayak anak-anak pada umumnya gitu. Ngatur jadwalnya, Thalita jadwalin kalau Sabtu Minggu khusus untuk pergi ke Jakarta kayak acting, casting, les acting tadi itu Kak. Tapi kalau yang hari biasanya itu Thalita khusus untuk sekolah. Tapi kalau ketertarikan ke dunia actingnya itu sendiri berangkatnya dari apa sih? Maksudnya apa yang bikin kok kayaknya seru ya acting gitu? Kayak ada tantangan tersendiri aja Kak gitu. Kayak maulah coba ke dunia acting, kayak kayak bisa kadangan tuh kan
mimik wajah tuh susah ya Kak, kalau misalnya tiba-tiba disuruh nangis itu susah banget kalau menurut Talita. Harus belajar benar-benar, kalau enggak tuh ya memang nggak bisa, mengeluarkan air mata tuh susah banget gitu. Jadi Tarik memang aja. ketertarikan itu tuh muncul gitu aja ya, kayak kok kayaknya seru nih Iya, di seru. dunia acting gitu. Tapi pada saat itu yang paling jadi tantangan terbesarnya di diri Talita itu apa sih dari dunia acting itu sendiri? Tadinya itu nggak bisa nangis Kak. Oke, Benar-benar susah ya. nggak bisa nangis, susah. Harus inget mantan dulu nih, nggak Tribuners. Oke. Itu ya paling susah adalah Ketika acting nangis. acting nangis. Tapi kalau misalnya di actingnya sendiri itu Talita pembawaannya apa nih? Karakternya paling banyak apa? Sedih sih, lebih sering Sedih malahan. Ya. Jadi tantangan itu justru jadi motivasinya ya. Iya, Motivasi benar. terbesar dari Talita untuk ini gue susah nangis nih, gue harus bisa nangis nih. Malah dapatnya actingnya sedih-sedih terus Sedih-sedih gitu. terus malahan Kak. Oke, nah kita balik lagi ke Sri Kandi Indonesia Ethnic Wear ya. Sebenarnya ini kan ajangnya pemilihan Sri Kandi Indonesia. Iya. Nah, itu acaranya tuh kapan? Kemudian gimana tuh waktu proses sampai akhirnya Talita tuh bisa berada di Malam Puncak itu? Acaranya itu 14 sampai 17 November 2019. Nah, Talita bisa sampai di situ itu seleksinya tuh online waktu itu, mengirim berkas lewat email. Habis itu dibuat grup untuk ke acara tersebut gitu, mengetahui apa aja yang harus dipersiapkan. Oke, tapi kalau salah satunya ketika jadi pas udah terseleksi online itu langsung ke Jakarta gitu ya? Ke Solo Kak. Waktu itu Sorry. acaranya di Solo. Acaranya di Solo. Iya. Oh my god, acaranya di Solo. Terus di sana sempat karantina juga nggak tuh? Bener Kak, sempat karantina. Terus di karantina itu apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Terus apa aja deh yang udah Talita dapatkan selama karantina dan mengikuti proses seleksi Sri Kandi Indonesia ini? Ya yang pasti banyak banget ya Kak. Kayak public speakingnya. Habis itu pengetahuan umumnya juga dipelajari. Catwalk-nya gitu Kak. Terus ada nggak sih cerita-cerita kayak yang mungkin cerita-cerita unik, lucu yang kayak ini nggak akan Talita lupain nih seumur hidup Talita gitu? Cerita uniknya Talita dulu disuruh pakai heels 17 cm. 17 cm Tribuners. Ya kayaknya gue pakai 5 aja kayak udah pegel banget nih wisudaan gitu kan. Terus 17 cm ya? Iya. Dan itu kali pertama pakai 17 cm itu? Iya, sempat nggak mau Kak, sempat nolak kayak 15 cm aja boleh nggak Kak? Aduh nggak bisa, karena semuanya pada 17 rata-rata. Oke, tapi kalau untuk dapat gelar Sri Kandi Indonesia itu sebenarnya tugas dan kewajiban utamanya itu apa sih Talita? Lebih mengenalkan pariwisata Lampung, terutama habis itu budaya-budaya Lampung, lebih dieksplor lah. Oke, tapi kalau dari Talita sendiri tuh budaya Lampung yang paling berkesan di Talita itu sendiri apa sih budaya sama pariwisata di Lampung? Kalau budayanya tuh kayak kain tapis, Talita suka banget karena Talita juga bisa menjual tapis kebetulan. Wah. Kalau pariwisatanya tuh seperti pantai, pantai di Lampung cukup terkenal menurut Talita. Tapi kalau misalnya apa sih yang dari Lampung yang nggak ada di tempat lain itu yang paling bisa diunggulkan itu apa sih Talita menurut Talita? Menurut Talita kain tapis sama batik Lampung. Oke. Itu. Tapi waktu Malam Puncak Sri Kandi Indonesia itu Talita membawakan apa? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya untuk kan Talita kan dapat gelarnya adalah Sri Kandi Indonesia Ethnic Wear kan. Berarti waktu itu yang jadi penilaian utama adalah pakaian yang Talita kenakan. Nah waktu itu apa tuh yang Talita bawain? Talita bawain itu ya pertama tuh kebaya kebaya merah tradisional Lampung, lengkap dengan adat Lampungnya. Habis itu ada ini Kak, apa sih namanya? Baju apa namanya, lupa lagi Talita. Tapis. Enggak Kak, ada gitu, lupa Talita lupa. Lagi ngembleng ya Talita. Tapi kalau misalnya untuk
Talita itu sendiri kan gimana sih cara ngebagi waktunya sebelum pandemi ya, apalagi ya ketika harus kuliah, kemudian disandingkan dengan berbagai kesibukan yang photoshoot, kemudian ada kesibukan-kesibukan lainnya itu tadi. Ya harus dijadwalin yang mana yang lebih dulu Talita dulukan gitu Kak, tapi ya nggak Talita terima semuanya gitu Kak, karena lagi pandemi ini gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak pandemi itu Talita, gimana sih cara ngebagi waktunya antara kayak kuliah, kemudian kesibukan-kesibukan lainnya juga gitu? Biasanya sih kalau kayak gitu Kak, pasti nggak ada tumburan gitu antara kuliah dengan kesibukan yang lainnya. Memang udah ada terjadwal biasanya Kak. Kalaupun misalnya tabrakan, Talita kayak izin dulu gitu ke pihak kampus atau pihak yang ngajak Talita kegiatan gitu. Oke, jadi membuat prioritas ya Talita ya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus bisa sekiranya bisa izin itu nanti diizin dulu gitu ya. Iya. Oke, tapi Talita sebenarnya dari diri Talita sendiri tuh apa sih hal yang paling jadi tantangan terbesar di diri Talita ketika harus tampil di depan umum, kemudian harus acting, harus casting kayak gitu, kira-kira apa tuh? Harus percaya diri yang pasti Kak. Karena percaya diri itu perlu, kalau nggak percaya diri kita akan grogi sih di depan umum. Oke, tapi gimana sih cara mensiasati grogi kalau dari Talita itu sendiri? Biasanya kan mungkin banyak Tribuners kayak yang, aduh nih kalau mau apalagi casting gitu ya, ngomong depan umum aja kadang-kadang tuh kayak deg-degan, presentasi atau apa itu harus deg-degan banget gitu. Nah kalau dari Talita itu sendiri gimana sih mensiasati grogi itu tadi? Dari pertama yang Talita siasati grogi tadi, yang pertama harus siap. Karena kalau kita nggak siap, kita akan grogi kan Kak. Yang kedua harus percaya diri. Karena percaya diri itu perlu untuk tampil ngomong di depan umum gitu. Oke, tapi kalau Talita tadi kan tugas salah satu dari Sri Kandi Indonesia Ethnic Wear itu kan mempromosikan, menyampaikan kalau soal budaya Lampung, kemudian pariwisata di Lampung. Nah itu kalau dari Talita sendiri gimana sih caranya menyampaikan dan mempromosikan budaya yang ada di Lampung ini? Cara Talita mempromosikan itu lewat Instagram Kak, yang pastinya sering foto-foto di tempat-tempat pariwisatanya, budaya-budayanya gitu, lebih sering di-share di Instagram sih Kak. Itu ini ya promosi yang paling murah dan mudah gitu ya, apalagi sekarang anak-anak muda juga siapa sih yang nggak main Instagram gitu, bisa jadi salah satu alat yang memudahkan kita gitu. Tapi kalau misalnya dari Talita sendiri tuh kayak pernah nggak sih ngerasa ada kalau namanya bermain sosial media gitu kan, pasti banyak orang-orang yang berkomentar, kemudian banyak orang-orang yang kayak mungkin ngerasa nggak suka sama diri kita gitu. Itu ada nggak? Terus gimana cara mensiasatinya kalau ada? Kalau Talita itu lebih ke cuek Kak. Kalau misalnya itu memang nggak membangun Talita gitu. Tapi kalau ke hal yang positif, Talita terima kritikan mereka gitu Kak. Tapi salah satu dari tugas Sri Kandi Indonesia itu ini juga nggak sih memberikan motivasi, kemudian semangat apalagi untuk yang paling mudah kan melalui sosial media gitu ya, biasanya dari followers gitu. Nah itu juga apakah Talita juga memberikan semangat ke mereka, atmosfer yang sekiranya positif, vibes positif itu sendiri? Iya, Talita juga kayak begitu Kak. Nyampein kayak gitu ya? Iya benar. Terus biasanya mereka ada nggak sih yang kayak sering curhat-curhat gitu di sosial media kayak yang, Kak aku insecure nih, gimana nih, apalagi sekarang kan kalau lagi-lagi di usia Talita, di usia Kailun ini kan fase-fase banyak banget yang ngomong kayak insecure nih sama diri sendiri, kayaknya gendutan deh, kayaknya apa kayak gitu. Terus ada nggak sih yang kayak gitu, dan gimana cara Talita untuk memberikan semangat ke mereka itu sendiri? Semangatnya sendiri tuh lebih ke cinta diri sendiri dulu. Jangan dengerin omongan orang kalau kita tuh gimana-gimananya, ya harus cinta diri sendiri dulu menurut Talita. Jadi biasanya Talita kayak gitu langsung ngebales mereka, atau karena terlalu banyak itu bikin postingan yang sekiranya bikin vibes positif apa gimana? Vibe positif yang pastinya Kak. Jadi tapi kalau misalnya Talita pernah nggak sih, biasanya kan walaupun sesempurna apapun public figure ya, biasanya kan tetap kayak mengalami insecure atau mengalami
kayak yang lagi ngerasa down gitu sendiri. Talita pernah nggak sih ngerasain kayak gitu juga? Ya pasti pernah dong Kak. Dan biasanya gimana tuh caranya? Langsung memotivasi diri sama berpikir hal-hal yang positif lah Kak, lebih kayak gitu. Oke, jadi jangan berlarut sama hal-hal yang bikin kita makin down gitu ya. Oke. Tapi kalau Talita sendiri itu kan acting juga ya, kemudian modeling juga. Terus apa lagi nih? Ada nggak hal-hal lainnya yang jadi kesibukan Talita sekarang juga? Biasanya sih acara fashion show atau photoshoot Kak, kalau pas nggak pandemi. Tapi selama pandemi ini ada nggak kegiatan-kegiatan baru yang akhirnya akhirnya membuka peluang-peluang yang lainnya yang bikin Talita akhirnya punya hobi baru mungkin, itu ada nggak? Iya, seperti menyulam tapis Kak. Oke. Talita selama pandemi ini lebih sering menyulam tapis di rumah. Itu bisa jadi healing juga ya ketika kita lagi ngerasa, aduh ini kapan nih kelarnya nih gitu. Tapi selama pandemi kemarin juga ngerasain gitu nggak, kayak aduh kenapa sih harus ada ini gitu, kenapa kapan sih ini selesainya gitu. Terus gimana cara mengatasinya tuh? Cara mengatasinya ya menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, terus kayak mengasah hobi kita lah gitu, lebih mengasah hobi kita. Tapi kalau dari Talita sendiri kan udah biasa tuh tampil di depan umum, kemudian menyampaikan berbagai hal gitu ya. Itu gimana sih caranya dulu belajar berani tampil di depan umumnya itu? Terus gimana caranya public speakingnya, mengasahnya itu? Kalau dari Talita gimana? Kalau dari Talita sih belajar sendiri aja di rumah, di depan kaca Kak, terutama itu mampu banget untuk belajar public speaking, terus kayak percaya diri gitu. Tapi kalau Talita sendiri tuh sekarang udah pengen banget fokus di dunia entertain ya berarti ya? Iya Kak. Nggak mau ke yang lain nih ya? Nggak. Udah mantep banget. Iya. Kenapa sih tertarik sama dunia entertain itu sendiri? Kenapa nggak yang lainnya? Mungkin apalagi anak-anak usia 5 tahun kan taunya pengen jadi dokter, pengen jadi guru gitu kan. Kenapa Talita tertarik dan itu dari kecil dan mendalami sampai sekarang gitu? Karena udah hobi aja mungkin dari kecil, terus dari kecil itu udah sering ikut lomba-lomba modeling, jadi ya dari situ senang aja, terus setiap ikut lomba itu menang juga Kak, makanya dari situ ya udah sering-sering ikut lomba-lomba. Tapi kan tadi kan Talita bilang sering menang gitu, tapi ada nggak sih cerita ketika Talita tuh gagal dan kayak ngerasa aduh kayaknya bukan di sini deh jalannya, atau kayak ngerasa down terus aduh kayaknya nggak mau modeling lagi deh gitu karena udah usaha tapi nggak dapet hasil yang maksimal gitu, pernah nggak kayak gitu? Enggak sih Kak, pasti mikirnya langsung saya harus bisa di kompetisi lain kalau di sini gagal begitu Kak. Oke, tapi kan untuk membangun vibes positif itu kan dari masing-masing orang mungkin beda-beda ya Talita ya. Dan kalau dari Talita gimana sih caranya biar kayak setelah jatuh langsung mikir positif, karena kan kadang ada beberapa orang yang kayak berlarut-larut dulu nih kapan nih sampai agak lama dulu harus ngerasain downnya dulu gitu. Kalau dari Talita gimana sih cara membangun vibes positif itu supaya kalau misalnya gagal di sini kita coba tempat lain deh gitu? Iya, kita harus mencoba hal yang baru pastinya, kayak jangan berlarut-larut sama yang tadi itu kayak sedih kalau misalnya udah kalah nggak mau lagi lomba, kita malah harus berpacu mengikuti lomba yang lainnya gitu. Terus ada nggak sih kayak cerita gagalnya tuh bukan karena Talitanya gitu, karena ada hal-hal lain yang kayak aduh kayaknya tetap nggak bisa nih kalau misalnya dipaksain kayak gitu, ada nggak Talita? Nggak ada ya? Iya. Jadi Talita sendiri selalu mempersiapkan itu gitu ya ketika mau perform gitu. Iya. Tapi kalau dari Talita sendiri tuh apa sih yang harus dipersiapkan untuk akhirnya misalnya nih tampil di Malam Puncak Putri Sri Kandi gitu? Hal-hal apa yang wajib banget Talita perhatikan dan akhirnya Talita bisa menghadapi banyak orang, menghadapi dewan juri kayak gitu? Yang pertama itu mental dengan fisik itu harus banget ya Kak. Yang kedua tuh wawasan yang luas. Talita harus punya wawasan yang luas juga dong, karena kan dewan juri juga kan memberikan pertanyaan yang pasti Kak, nggak harus cantik, tapi harus mempunyai wawasan yang luas juga. Gitu. Tapi waktu Malam Puncak Sri Kandi Indonesia itu,
Nah, itu Talita ada ini nggak sih penampilan bakat atau apa gitu yang menyampaikan bahwa ini Talita punya banyak kemampuan gitu? Ada nggak? Ada Kak. Apa tuh? Talita bakatnya nari. Oke. Wah, berarti benar-benar di dunia entertain banget ya. Karena kan acting, terus modeling, bahkan sampai menari juga gitu. Waktu itu bawain tarian apa? Tari kreasi Lampung Kak. Terus berarti Talita belajar nari itu dari kapan? Sebenarnya dari SMA kelas 2, terus Talita kembangin sendiri aja di rumah, belajar otodidak. Wah, jadi bisa sendiri ya belajar otodidak gitu. Mungkin karena memang punya jiwa seni, punya jiwa entertain itu tadi ya. Jadi diasah dikit aja udah langsung bisa tampil di depan umum gitu. Wah, keren banget nih Talita. Berarti benar-benar apa ya, anak muda yang benar-benar akan terjun, bahkan udah terjun di dunia entertain gitu. Oke, tapi apa sih yang paling ini Talita, apa yang paling apa ya, keluh kesahnya gitu, yang paling nggak ngenakin berada di dunia entertain itu apa sih Talita? Yang pasti ya pernah kena marahnya gitu Kak, harus disiplin. Di dunia entertain tuh harus disiplin banget Kak. Harus disiplin ya malahan ya, karena kan kalau misalnya kita ngelihat seni itu kan biasanya lebih ke bebas gitu, tergantung kitanya mau ngarahinnya ke arah mana. Kalau di entertain itu malah justru harus disiplin ya. Harus disiplin Kak. Ada nggak tuh cerita-cerita di mana Talita mungkin masih mager mau bangun gitu, terus harus disiplin berangkat pagi subuh gitu, ada nggak Talita cerita-cerita kayak gitu? Ada lah Kak. Ceritain dong buat Tribuners nih. Ceritanya Talita waktu itu ada main film sekitar jam 6, jadi Talita itu harus berangkat dong dari jam 5. Posisinya itu juga di Jakarta sih Kak waktu itu. Selesainya juga pagi jam 6 lagi. Wow, tapi kalau misalnya kayak gitu berarti fisiknya benar-benar harus ini dijaga, juga ya, harus baik juga ya. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang semacam itu Talita, berarti kan Talita harus banyak banget meninggalkan kegiatan-kegiatan kewajiban mungkin kayak sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Itu pernah ada nggak sih antara yang akhirnya membuat Talita tuh harus belajar atau harus mendapatkan sanksi yang lebih ketika Talita sering meninggalkan kegiatan-kegiatan wajibnya gitu? Ada nggak Talita? Gak ada sih Kak, karena selalu izin soalnya. Berarti banyak izinnya tapi ya. Berarti banyak izinnya ya, tapi tentunya Talita juga bertanggung jawab gitu ya, harus mengimbangi antara kegiatan atau kewajiban yang dari dua sisi yang berbeda gitu. Tapi tadi kan kita udah bahas keluh kesahnya di dunia entertain. Kalau sekarang seneng-senengnya nih, yang paling bikin Talita bangga atau seneng berada di dunia entertain itu apa Talita? Senang berada di dunia entertain itu Talita kayak bangga aja pada diri sendiri kalau kita tuh mampu gitu di dunia entertain Kak. Karena kan nggak mudah ya Kak ke dunia entertain itu gitu. Dan tentunya banyak banget hal-hal yang bikin kita sering banget ngerasa capek dan down gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi capek dan down gitu, apa sih yang bikin Talita kayak oke deh, gue bisa nih gitu? Apa tuh? Biasanya kalau Talita lagi capek atau down, mending Talita istirahat dulu Kak. Kalau kayak gitu. Istirahatnya ngapain tuh? Maksudnya kayak ngelakuin hobi, misalnya hobinya apa gitu? Melakukan hobi atau mendengarkan lagu gitu Kak. Tapi berarti healing time-nya dengan itu ya, kayak me time-nya dengan dengerin lagu, terus ngelakuin hobi. Ada hobi apa Talita? Hobi Talita modeling, acting, menyelam tapis, menggambar, foto-foto. Foto-foto juga ya. Jadi banyak banget me time yang bisa dilakukan gitu ya ketika kayak lagi capek gitu. Oke, tapi kalau misalnya untuk lagi ngerasa down gitu kan, banyak ngelakuin hobi-hobi gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa down dan harus mengikuti tuntutan, misalnya lagi down tapi harus syuting, harus acting, dan itu tuh mengganggu diri Talita gitu loh, kayak ngerasa aduh ini kan lagi down banget nih dan harus melakukan kewajiban gitu. Itu biasanya apa yang Talita lakuin? Kalau kayak gitu sih Talita nggak pernah ya Kak. Kalau pas itu jadi Talita tuh merasa senang aja karena kan memang udah hobi gitu. Udah hobinya gitu. Jadi nggak akan down atau karena terpaksa gitu Kak.
Tapi Talita tahun 2018 itu juga pernah tergabung di Muli Pesawaran ya? Iya, benar banget, Kak. Oke, waktu itu juga karena ketertarikan terhadap dunia entertain yang bikin Talita gabung di Muli Pesawaran ya? Iya. Terus waktu itu gimana tuh ceritanya sampai akhirnya bisa dapat gelar apa? Muli Persahabatan Pesawaran. Itu gimana ceritanya? Ya, mungkin Talita pada saat itu lebih sering akrab sama para finalis-finalis yang lain, Kak. Mungkin dilihat juga dari sisi situnya. Tapi apa sih yang paling pastinya kan setiap ajang-ajang yang Talita ikutin itu pasti membuat atau memberikan pembelajaran-pembelajaran yang tentunya berbeda gitu. Kalau di Muli Pesawaran itu apa sih hal yang paling Talita dapetin? Lebih mendalami kayak pariwisata Lampungnya, habis itu budaya Lampungnya. Talita lebih dapat pengalaman tentang itunya, Kak, budaya-budaya Lampung, pariwisata Lampung gitu. Oke, tapi kalau Talita sendiri berarti kan sekarang udah banyak tahu tentang budaya Lampung, tahu tentang pariwisata di Lampung gitu, dan mendalami entertain gitu. Tapi berarti nggak pengen di tempat lain ya, maksudnya pengennya tetap di entertain gitu ya? Iya, pengen tetap di entertain aja. Sampai nanti kedepannya apa nih yang akan rencana-rencana yang bakalan Talita lakuin ke depannya? Kedepannya sih ingin mengikuti lomba lagi, Kak, malahan. Oke, lomba lagi ya? Iya. Tapi kalau untuk yang syuting itu Talita udah pernah, maksudnya syutingnya tuh di apa aja sih yang udah pernah Talita ikuti? Yang pernah Talita ikuti syuting Bikin Mewek, habis itu film layar lebar, sama sinetron juga pernah, Kak. Terus ada nggak sih cerita-cerita yang unik yang misalnya pernah bikin Talita ngerasa kayaknya nggak akan bisa dilupain nih gitu selama syuting, selama proses syuting yang pastinya kan panjang banget itu. Itu apa? Ada dong, Kak, waktu itu lagi syuting film horor. Wow. Gak sengaja tiba-tiba ada yang teriak, Kak, dari atas, ternyata kesurupan. Oke, benar ada kesurupan. Berarti Talita pernah bawain film horor? Pernah. Dan itu jadi peran apa tuh? Peran anak sekolah. Tapi baik, Kak, biasa gitu, kayak geng baik gitu. Tapi berarti yang sering dikerjain gitu? Bukan? Bukan. Yang cerita anak baiknya aja iya, gitu anak ya? baiknya. Tapi Talita kan pastinya berbeda ya ketika harus tampil sebagai model, kemudian tampil harus acting, kemudian itu punya sisi yang berbeda gitu. Lebih nyaman kemana sih sebenarnya, acting atau modeling nih? Sama-sama nyaman sih, Kak, kalau menurut Talita keduanya. Kalau dikasih satu pilihan harus memilih antara modeling atau syuting gitu? Atau acting? Bingung Talita, Kak. Karena suka keduanya gitu ya? Iya. Nah, oke, tapi sebenarnya yang lebih pertama itu adalah modelingnya gitu ya? Iya. Oke, tapi rencana ke depan ada nggak sih mau mungkin tampil lagi acting di mana, atau ada beberapa rencana yang kemudian karena pandemi harus ditunda dulu gitu? Ada, Kak. Apa tuh? Mau syuting lagi gitu, tapi belum bisa disebutkan. Oke, masih jadi rahasia ya. Iya. Oke, tapi berarti Tribuners bisa banget dong pantengin Talita akan tampil di mana aja itu melalui sosial medianya Talita ya? Iya, benar, Kak. Mungkin bisa disebutin dong sosial medianya apa, mungkin Tribuners bisa follow juga. Iya, jadi Instagram Talita_Sebrina. Follow ya, Tribuners. Di situ ya, jadi banyak informasi-informasi ketika Talita syuting, kemudian modeling akan tampil di mana, bisa banget di follow di Instagramnya Talita itu tadi ya. Oke, Talita, ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan Talita mungkin ke anak-anak muda, ke generasi muda, atau sama Tribuners yang lagi nonton ini? Pesannya, selagi muda banyak-banyaklah berprestasi. Dan jangan pantang menyerah, jangan lupa untuk bersyukur juga yang pastinya. Oke. Pemain Talita nih kalem gitu ya. Sangat mencitrakan anak-anak muda, anak-anak perempuan yang selalunya, yang pasti tentunya menginspirasi sesama gitu ya. Iya. Oke Talita, terima kasih sudah bergabung di Tribun Lampung hari ini. Iya, Kak. Semoga sukses, kemudian semoga pandemi ini cepat selesai ya. Amin. Biar kita bisa lagi nonton
actingnya dari Thalita Sabrina nih, anak muda dari Lampung yang tentunya berprestasi. Oke Thalita, terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, nah Tribuners, terima kasih sudah menonton live hari ini. Jangan lupa terus saksikan Tribun TV Lampung yang tayang setiap hari dari mulai pukul 13.30 di live streamnya Tribun Lampung. Saya Ellen Octavia pamit undur diri. Saya Thalita Sabrina Maralda. Bye. Bye.